Dua, tiga. Hai teman-teman, selamat datang di Bianca Villa Sawangan. Kita akan mereview rumah yang kami bangun. Total lahan di sini sekitar 6.700 meter dan kita bangun 74 unit rumah seperti ini yang dilengkapi dengan fasilitas umum yang menarik. Kita akan review rumah ini, kita akan runtuh masuk ke dalamnya. Sebelumnya kita akan cek dulu di luar gitu ya. Kita lihat teman-teman, rumahnya ini desain Skandinavia dan yang unik dari rumah ini kita punya balkon di atas. Ada balkon di sana untuk duduk-duduk ya sambil ngelihat matahari terbenam. Gitu. Sebelum masuk kita akan review dulu satu-satu. Jadi rumah ini bisa untuk menampung mobil, kemudian motor dan juga sepeda. Dan rumahnya sudah kita tanami rumput maupun pohon sehingga ini jadi lebih fresh, lebih hijau gitu ya. Ini ada pohon pakis Brazil atau Collodium parahiba, kemudian ada rumput gajah mini dan juga ada rumput alang-alang. Dan speknya ini sudah kami pasang keramik kasar, jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk pasang keramik. Ini juga membersihkannya juga lebih mudah. Dan yang mau kita highlight adalah temboknya ya. Jadi ini rumah konsepnya industrial. Kita tidak cat, jadi tembok kita sengaja nggak kita cat tapi kita coating ini supaya kelihatan nggak look, dan kita tambah lampu gitu ya, warm white, sehingga membuat rumah ini cozy. Dan karena desainnya industrial, kalau kita masuk tuh berasa masuk coffee shop gitu ya, rumah berasa masuk coffee shop. Oke teman-teman, kita akan masuk ke rumah ini. Nah, di sini kami betul-betul mempertimbangkan pemilihan material. Contohnya adalah keramik untuk teras ini. Kita bikin desain atau kita cari desain yang seperti looks-nya itu kayu ya. Jadi rumahnya tuh kelihatan cozy atau warm gitu. Dan kita udah siapkan juga di sini ada port untuk kalau kita punya mobil EV gitu ya, dan untuk keperluan tertentu, misalnya kita untuk pemotor rumput dan sebagainya. Ini juga ada deck yang di atasnya bisa kita pakai untuk berunding. Oke, kita akan masuk ke dalam rumah. Nah, rumahnya ini konsepnya open gitu ya. Jadi dari ruang tamu, ruang keluarga, kemudian ada dapur, dan ini menerus ke belakang. Jadi rumah kelihatan luas gitu ya. Oke, kita akan review satu persatu. Nah, ini adalah sofa untuk ruang tamu. Di sini nanti kita bisa taruh meja makan, dan di sini ada kitchen yang sudah kita desain untuk mengakomodasi keperluan dari penghuni untuk masak gitu ya. Kita akan melihat kelebihan rumah ini adalah bisa kita lihat kalau kita dari belakang. Kita punya mezanin. Nah, mezanin ini konstruksinya adalah besi yang kita tanam di dalam tembok, jadi teman-teman tidak perlu ragu kekuatannya. Kemudian kita ekspos sehingga tetap dapat looks industrial dan juga menggunakan lantai kayu, sehingga rumahnya banyak
lengkapi dengan unsur kayu, mulai dari pintu, dari lantai mezanin, dan juga lantai rumah ini semuanya kayu, jadi kesannya lebih looks natural gitu ya, lebih cozy, lebih warm gitu. Kemudian masih di ruang tamu, kita akan mengeksplor mezanin yang berada di atas ruang tamu gitu ya. Nah, ini adalah mezaninnya. Rumah ini punya ceiling yang sangat tinggi. Jadi ceilingnya sampai sekitar 6 meter di atas sana ya. Karena ceiling yang tinggi itu kita manfaatkan untuk membangun mezanin berukuran sekitar 2,5 kali 3 gitu ya. Mezanin di atas itu bisa untuk ruang belajar, bisa untuk tempat tidur darurat, misalnya ada ponakan yang datang tidur di atas, dan juga bisa untuk ruang kerja gitu ya, atau teman-teman mungkin mau work from home tanpa mengganggu dan tanpa diganggu kegiatan di bawahnya. Tekanan ke atas gampang gitu ya, jadi ini tinggal. Jadi ketika kita tidak perlu ke atas, tangga ini bisa kita lipat, dan ketika kita mau ke atas, kita tinggal tarik seperti ini, kita kunci di atas, naik ke atas. Jadi sesuai dengan tema rumah kita, estetik, semua estetik, kita desain estetik, unsur kayu, besi, semuanya kita munculkan. Kemudian fungsional, jadi semua space kita betul-betul kita optimumkan. Kemudian estetik, fungsional, dan affordable price. Jadi selain desainnya estetik, kemudian sangat fungsional karena semua space kita optimumkan, harganya pun masih affordable. Oke teman-teman, kita akan explore ke ruangan yang lainnya. Oke, ini ada 3 buah pintu ya. Kita lihat dulu, itu adalah kamar mandi. Nah, kamar mandinya kita bikin desainnya masih tetap industrial, jadi ada banyak carport, warnanya juga warna-warna abu-abu, warna semen gitu ya. Kita lengkapi dengan toilet duduk, kemudian juga kita sudah siapkan untuk keran shower, untuk keran air panas maupun air dingin, sehingga kalau kita ada kebutuhan untuk water heater ini nggak perlu lagi bobok-bobok gitu, tinggal pasang saja di atas sudah jadi. Dan ini kecil tapi biasanya teman-teman suka nanya gitu ya, ini ada tempat buat naruh shampoo, sabun, dan peralatan mandi lainnya. Ini lantainya juga senada, jadi betul-betul semen, warna semen gitu ya. Oke, dari kamar mandi ini pintunya kita bikin kamuflase, jadi kalau ditutup nggak kelihatan. Oke, dari kamar mandi ini kita akan lanjut ke master bedroom. Ini dia master bedroomnya. Oke, master bedroomnya cukup luas, dan yang menarik adalah kita dari master bedroom ini kita punya 2 jendela yang cukup luas, cukup lebar, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Jadi jangan khawatir ya, di sini tuh udaranya sejuk karena langsung berhadapan dengan jendela, dan di depan sana ada taman. Oke, jadi cukup cozy tempat tidurnya. Kemudian kita akan ke tempat tidur anak. Ini ada kejutan ya. Nah, tempat tidur anak.
Yang menarik adalah desain dari ceilingnya atau plafonnya ya. Ini plafonnya sangat tinggi. Nah, karena plafon yang tinggi itu kita bisa menempatkan tempat tidur atau bunk bed ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak 2 orang misalnya, itu masih bisa di bawah dan juga di atas, dan ke atasnya pun masih tinggi gitu ya. Sangat tinggi gitu. Dan ini juga sehat karena kamar ini punya jendela yang cukup lebar. Ini buat pencahayaan dan juga sirkulasi, dan tempat buat meja kerja, meja belajar. Kemudian juga ada tempat untuk penempatan lemari di sini. Dan semuanya kita bikin motif kayak gitu. Jadi betul supaya di rumah ini tuh warm ya, cozy living. Oke, kita akan ke ruang belakang atau kita akan ke area belakang rumah ini. Jadi Bianca Villa ini rumahnya kita desain dengan sangat memperhatikan ya sirkulasi udara maupun pencahayaan. Jadi kita punya taman yang cukup proper di depan, dan juga kita punya taman yang cukup luas di belakang. Kita lihat. Oke, kita punya area belakang yang cukup luas, sekitar 2 meter kali lebar rumah ini ya. Dan kita bangun tempat duduk, jadi teman-teman bisa duduk di sini sambil mungkin pagi-pagi sambil cek email atau sambil kerja gitu kan, sambil minum kopi atau teh. Dan ada tetap kita tembok di belakang, kita tetap konsisten di desain industrial. Jadi ini nggak kita cat, tapi looksnya itu semen yang kita coating supaya kelihatan buat look. Dan kalau kita lihat di sini karena space yang cukup luas, jadi ini bisa juga dimanfaatkan untuk area cuci dan jemur. Karena di Bianca Villa kami tidak mengizinkan untuk menjemur di depan rumah, sehingga kami udah siapkan area di sini. Jadi nanti di sini bisa ada mesin cuci dan juga ada jemuran. Jadi tidak ada jemuran yang bergelantungan gitu ya di depan rumah di Bianca Villa. Oke teman-teman, ini kalau dari belakang bisa kita view ke depan, langsung open gitu ya. Jadi kalau misalnya jendela kita buka, jadi kesannya cukup luas. Oke, kita akan lihat gitu ya, sekali lagi dalam waktu yang mungkin agak lebih cepat. Oke teman-teman, kita sudah room tour rumah Bianca Villa. Sudah kita explore semua. Dan rumah ini cukup DP 3 juta. Jadi dengan teman-teman DP 3 juta, biaya udah all in. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan promo terbaik. Kunjungi rumah contoh kami. Beralamat di Bianca Villa Sawangan, Jalan Mangga nomor 1, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Kami tunggu kedatangan teman-teman. Terima kasih.